Hai, jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini kami akan menceritakan film Fall 2022, film yang menceritakan keberanian wanita yang nekat menantang maut. Awal film diperlihatkan sepasang suami istri bernama Dan Connor serta Becky yang sedang bergelantungan memanjat tebing yang sangat curam. Mereka sangat profesional, seperti aksi Connor yang dapat menangkap tubuh Becky saat dia nekat melompat ke arah dirinya. Selanjutnya terlihat Connor memasang kait pada dinding agar dia dapat naik dengan aman. Tiba-tiba muncul burung dari balik dinding yang menyambar Connor sehingga dia kaget dan terjatuh. Untunglah dia masih tertolong oleh tali pengaman yang mengikat di tubuhnya. Selanjutnya, dia meminta istrinya untuk melepaskan kaitan yang terhubung langsung pada tubuh Becky untuk mengurangi beban. Karena Connor yakin kaitan yang baru dibuat kokoh untuk menahan dirinya. Ternyata perkiraannya meleset. Pengait itu lepas dan dia pun jatuh tak tertolong lagi. Cerita pun dimulai. Walaupun sudah 51 minggu peristiwa tragis itu terjadi, Becky masih belum dapat move on dari suami tercintanya. Hari-harinya dihabiskan dengan ngeboat dan mabora saja. Bahkan dia sering menelpon ke nomor suaminya untuk mendengarkan pesan suaranya saja. Tentunya ayah Becky sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya yang makin tenggelam dalam penderitaan. Dia mencoba menghentikan kebiasaan buruk Becky, tetapi selalu diabaikan. Bahkan, dia makin membenci ayahnya sendiri yang terlalu memata-matai kehidupannya. Walaupun Becky seorang yang pemberani dalam hal menantang maut, tetapi situasi yang dialami sekarang ini sangat berat. Sehingga dia akan mengambil jalan pintas untuk menyusul suaminya. Tiba-tiba, ponsel berdering. Ternyata telepon dari Hunter, sahabatnya. Dan dia mengabarkan sudah berada di depan pintu rumahnya. Hunter mencoba menghibur agar Becky kembali memacu adrenalin bersamanya. Dan jangan tenggelam dalam kesedihan terus-menerus. Hunter sudah mempunyai rencana, besok dia akan memanjat bekas menara TV B67 dengan ketinggian 2000 kaki dan mengajak Becky ikut dengannya. Karena lokasi menara itu hanya 6 jam perjalanan dari rumah Becky. Dan Hunter menyarankan Becky saat di puncak menara, dia dapat menabur abu Connor sebagai perpisahan yang terakhir. Tetapi Becky menolak ikut dengannya. Keesokan harinya, setelah Becky bangun pagi, dia mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Connor. Bahwa jika kamu takut mati, maka jangan takut untuk hidup. Dan dia pun menerima ajakan Hunter untuk berpacu adrenalin lagi. Mereka berdua berangkat menuju ke lokasi menara TV itu dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, Hunter mencoba menunjukkan video Becky yang sangat ceria. Dan itulah Becky yang sesungguhnya yang dia kenal. Tiba-tiba, ayahnya Becky mencoba menghubunginya. Tetapi sengaja diabaikan karena peristiwa kemarin masih membuatnya kesal. Tanpa sengaja, Becky melihat foto Hunter yang bermesraan dengan seorang pria di sebuah gedung tinggi. Dan Hunter merahasiakan siapa pria itu. Mereka berdua beristirahat untuk ngopi-ngopi dahulu di sebuah resto. Ternyata menara itu sudah tidak jauh dari lokasi mereka sekarang.
Baterai ponsel Becky mulai kehabisan daya. Resto itu mengatakan bahwa charger di sini harus bayar. Hunter menunjukkan dia seorang survival sejati. Dia mengajarkan Becky bagaimana dapat mengisi baterai jika tidak ada colokan listrik. Karena hari sudah malam, dia memutuskan untuk bermalam di hotel saja agar besok pagi kondisi badan kembali fit. Pagi harinya, mereka berdua langsung pergi ke lokasi menara. Tak lupa, Hunter merekam perjalanannya karena Hunter juga seorang YouTuber. Karena dia terlalu bersemangat, hampir saja mereka tersambar truk saat akan keluar dari halaman hotel. Sampailah mereka ke tempat tujuan. Tetapi pintu pagar terkunci, serta ada tulisan tempat ini berbahaya. Tetapi mereka berdua nekat menerobos masuk dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobilnya di luar pagar. Setelah dia memasuki halaman menara, dia melihat beberapa burung bangkai yang sedang menikmati sarapan paginya. Hunter merekam dan mengupload kejadian itu di medsosnya dan mendapat respon yang banyak dari followernya. Mereka berdua sudah berada di bawah menara yang menjulang tinggi. Karena Hunter seorang YouTuber, dia menjelaskan semua tentang menara yang akan dipanjat, seperti ketinggian menara 2000 kaki. Setelah melihat tingginya menara, Becky mulai ragu untuk menaiki menara itu. Tetapi Hunter memberikan motivasi agar Becky kembali menjadi wanita pemberani seperti dahulu kala. After Dan died, I was afraid of my own shadow. And I am right here beside you the whole time. Mulailah mereka menaiki tangga menara. Baru saja memanjat naik, mulai terdengar bunyi berderit seakan menara itu sudah rapuh. Hampir saja Becky terjatuh ketika dia memegang salah satu anak tangga menara. Tiba-tiba besi itu terlepas dan jatuh. Karena sudah lama Becky tidak berlatih, dia meminta istirahat sebentar untuk membasahi kerongkongannya dengan air yang dibawa. Baru mencapai 200 kaki dari menara itu, mereka berdua sudah disambut oleh deru angin yang sangat kencang. Hunter benar-benar sangat menikmati petualangan ini. Tetapi tidak dengan Becky yang terasa sangat tersiksa, karena dia sudah cukup lama absen dalam kegiatan yang memacu adrenalinnya. Bahkan Hunter menggoda Becky dengan menggoyang-goyang tangga menara sampai beberapa baut tangga terlepas tanpa mereka sadari. Hey! Stop, you dick! Tujuan mereka akhirnya tercapai. Mereka tiba di puncak menara. Mereka berdua dengan sangat bangga menikmati keberhasilannya dengan membuat video aksi-aksi mereka yang berbahaya dengan menggunakan drone. Entah nyalinya terbuat dari apa sehingga membuat dua wanita itu berani melakukan aksi yang sangat berbahaya. Tibalah Becky menabur abu jenazah suaminya. Dia tidak dapat menahan kesedihannya. Sekarang sudah waktunya untuk mereka turun dari menara.
Baru saja menginjak beberapa anak tangga, tangga-tangga itu terlepas semuanya, membuat Becky mulai terhempas ke bawah. Untung Becky masih bisa diselamatkan oleh Hunter. Becky terselamatkan. Namun, tas ransel yang dibawa Becky jatuh dan tersangkut di atas parabola. Tas itu berisi air minum dan drone. Disinilah awal malapetaka dimulai. Karena tidak adanya tangga untuk mereka turun dan tidak ada sinyal ponsel yang tertangkap di atas menara. Tanpa sengaja, mereka menemukan teropong dan pistol suar. Hunter segera meneropong sekelilingnya untuk mencari siapa yang dapat membantunya. Tetapi hanya nampak mobil karavan saja. 5 jam sudah berlalu. Kegelisahan mulai terlihat di wajah mereka berdua. It's been 5 hours. If anyone called 911, they'd be here by now. And it just made me realize that Video Hunter yang tadi telah diunggah mendapatkan respon yang sangat banyak dari followernya. Berarti lokasi ini masih tercover oleh sinyal ponsel jika posisinya berada di bawah menara. Hunter mendapatkan ide untuk membuat pesan SOS agar followernya dapat membantu menghubungi 911 jika membaca pesan yang dia buat. I have over 60,000 followers. Okay. It's ready to post. Hunter mengikat ponselnya dengan seutas tali yang dijulurkan ke bawah. Tetapi tali itu terlalu pendek sehingga sinyal pun masih belum bisa didapat. Usaha pertama yang dilakukan gagal. Mereka mempunyai cara kedua, yaitu dengan memasukkan ponsel ke dalam sepatu Hunter. Tetapi ponsel itu jatuh berkeping-keping ketika mendarat ke bawah. Karena menara terlalu tinggi serta bantalan pelindungnya tidak memadai. Saat itu pula, dia melihat seorang pria dengan seekor anjing sedang berada di bawah menara. Dia mencoba berteriak dan melempar sepatu, tetapi tidak direspon karena ternyata pria itu sedang asik berbicara di telepon. Malam pun tiba. Becky menggunakan pistol suarnya agar orang itu dapat melihat mereka berada di atas. Mereka sangat bahagia sekali ketika orang itu merespon keberadaan mereka. Di luar dugaan, bukan menolongnya, malah membawa kabur mobil mereka. Malam semakin gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup dari menara. Tiba-tiba, hal yang sangat mengejutkan diucapkan oleh Hunter, bahwa dia telah berselingkuh dengan Connor 4 bulan sebelum kematiannya. Ternyata mereka mencintai pria yang sama. Mereka terdiam 1000 bahasa sampai pagi menjelang. Hunter meminta maaf atas perbuatannya. Maybe you'll get lucky and I'll fall. Dia mencoba dengan tali untuk mengambil tasnya yang tersangkut di pinggiran parabola. I'm sorry, Bex. Dengan nekat, Hunter mengayunkan badannya hingga dapat mendarat di parabola itu dan berhasil mengambil tasnya. Aksi berbahaya selanjutnya dilakukan oleh Hunter saat mencoba naik ke atas kembali. Becky dapat menyelamatkan Hunter dengan menarik talinya hingga ke atas. Setelah itu, mereka mencoba menerbangkan drone untuk meminta pertolongan. Baru mengudara beberapa menit, drone itu sudah kehabisan daya sehingga harus ditarik kembali. Malam kembali tiba. Becky sangat kelelahan dan akhirnya tertidur. Saat dia bangun, dia sangat terkejut bahwa dia hanya sendirian di atas menara dan mendapat serangan dari burung pemakan bangkai. Ternyata
itu hanya sebuah mimpi. Saat bangun, dia melihat Hunter berada di sisinya lagi dan memberikan semangat kepada Becky untuk dapat bertahan hidup. Kemudian, Hunter meminta Becky untuk mengisi daya baterai drone pada lampu menara seperti yang dia ajarkan saat di resto. Becky menuruti nasihat Hunter dan dia mulai naik ke atas lampu menara. Setelah sampai di atas, masalah lain timbul. Colokan itu kurang panjang. Dia menggunakan cincin kawinnya sebagai konektor. Entah berapa jam, Becky sudah bergelantungan di ujung menara. Dan masih ada gangguan dari burung pemakan bangkai. Akhirnya, penuh juga baterai drone-nya. Dia langsung menerbangkan menuju resto. Karena dia terlalu bersemangat, dia tidak melihat ada truk yang lewat, sehingga menyambar drone-nya dan hancur berkeping-keping. Mereka berdua sudah mulai pasrah atas hidupnya karena harapan satu-satunya dengan drone gagal juga. Becky sangat kaget melihat Hunter masih menggunakan sepasang sepatu, padahal salah satu sepatunya sudah dia lempar ke bawah sebelumnya. Barulah dia menyadari bahwa Hunter sudah meninggal dunia saat akan mengambil tas ransel di parabola. Jadi, Hunter selamat itu hanya halusinasi Becky saja. Ayah Becky sangat mencemaskan putrinya. Dia terus mencoba menghubungi ponsel Becky, terus-menerus walaupun tidak ada jawaban. Terlihat Becky yang sudah lemas tak berdaya dihampiri oleh burung pemakan bangkai untuk memangsanya. Tetapi tiba-tiba dengan sigap, Becky menangkap burung itu dan memakannya untuk memberikan dia energi. Setelah itu, dengan menggunakan seutas tali, Becky dapat turun menuju jasad Hunter. Sesuai dengan rencana semula, Becky mengirimkan sebuah pesan kepada ayahnya. Becky membungkus ponselnya menggunakan sepatu Hunter dan dimasukkan ke dalam tubuh Hunter agar ponselnya terlindungi jika dihempaskan ke bawah. Ponsel itu dapat mendarat dengan baik. Terbukti dengan tim penyelamat telah datang. Akhirnya, Becky selamat dan bertemu kembali dengan ayahnya. Film pun tamat. Film yang sangat menegangkan sekaligus menyedihkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.